Berjumpa kembali bersama saya di Tendi Carol Channel. Pada video saya kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara menentukan kuartil untuk data kelompok. Langsung saja saya akan memberikan satu permasalahan kontekstual. Disajikan data nilai ulangan harian matematika adalah sebagai berikut. Di sini ada nilai, interval nilai, kelas 41 sampai 50, 51 sampai 60, dan seterusnya sampai 91 sampai 100. Bagaimana cara menentukan kuartil dari data di samping? Untuk menentukan kuartil dari data di samping ini, ya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu kuartil. Kuartil itu adalah perempatan data. Ya, jadi ibarat satu data itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya, di sini jadi kuartil ada 4 bagian data. Maka yang jadi pembagi dari data itu ada 3, ya, yaitu kuartil yang pertama, kuartil yang kedua, dan kuartil yang ketiga. Sehingga data itu bisa terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Contohnya seperti ini, ya. Saya akan gambarkan di sini ada satu paket data ini. Data sudah kita urutkan ya dari kecil ke besar seperti ini. Nah, maka kalau kita mencari kuartil data, berarti ibaratnya kita membagi satu set data ini menjadi 4 bagian. Seperti ini. Bagi 2 dulu. Satu set data menjadi bagian yang sama. Seperti ini. Nah, kita perhatikan, berarti di sini ada data yang kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Perhatikan di sini satu set data dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, pembaginya inilah yang disebut dengan kuartil. Nah, kuartil 1 disebut juga biasanya kuartil bawah. Kuartil 2 disebut juga dengan kuartil tengah, atau disebut karena dia tengah itu berarti median. Kuartil 3 disebut sebagai kuartil atas. Nah, apa itu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3? Saya akan memberikan ilustrasi seperti ini. Kuartil bawah, karena kuartil bawah itu berarti seperempat data dari bawah, ya. Kemudian kuartil tengah itu berarti setengah datanya. Seperti ini. Kuartil atas itu berarti 3/4 datanya, ya. Nah, di sini kita punya rumus untuk kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Pertama kita akan membahas kuartil bawah atau Q1. Kuartil bawah Q1 ya. 1 berarti seperempat dari data. Kita harus tahu nih datanya kan N di sini ya. Kita jumlah dulu 6 tambah 1 tambah 9 tambah 12 tambah 10 tambah 2. Ada berapa datanya? Ada 40. Berarti seperempat kali 40. Jadi hasilnya adalah 10. Nah, berikutnya kita harus tahu ini datanya terletak di kelas mana ya 10 ini. Nah, dapatnya dari mana caranya? Kita harus mengisi kolom frekuensi kumulatif atau FK ini ya. Nah, kita isi frekuensi kumulatif sampai di kelas 41 sampai 50 ini ada berapa frekuensi kumulatifnya? Frekuensi kumulatifnya ada 6 ya. Nah, terus 51 sampai 60 berarti frekuensi kumulatifnya gimana? Berarti 6 tambah 1 berarti itu 7. Kemudian frekuensi kumulatif kelas 61 sampai 70 berapa? Berarti 7 tambah 9 itu ya, 16. Berikutnya kelas 71 sampai 80 berarti 16 tambah 12. Berarti berapa? 28. Kemudian 28 tambah 10 untuk kelas 81 sampai 90 ini 38. 38 tambah 2 untuk kelas 91 sampai 100 40. Nah, lihat di sini pasti angkanya atau bilangannya sama ya. Nah, kita amati nih data ke-10 karena kita kuartil satunya ini kan 10. Data ke-10 ada di mana? Di sini masih data ke-6. Sampai di sini data ke-7. Sampai ke sini data ke-16. Nah, berarti kelas Q1-nya ada di sini. Nah, ini kelas Q1 ya. Kita isi nih kelas Q1-nya. Kelas Q1-nya berarti ada di kelas
61 sampai 70. Terus kita isi nih L1-nya. L1-nya atau tepi bawah. Batas bawahnya ini berarti di sini berapa? 61 kan? 61 dikurangi 0,5. Jadi 60,5 gitu ya. F1 frekuensi kelas kuartil, lihat ini kelasnya ini Q1 nih. Ini dia frekuensinya berapa di sini? Ya, frekuensinya di sini adalah 9, berarti 9 gitu ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas ya. Kalau frekuensi kumulatif di kelas Q1 16 memang, tapi ini sebelum kelasnya. Berarti ada yang di sini nih. Nah, ini ada 7. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu interval kelas atau anggota kelas. 61 sampai 70. Kita tahu 61 sampai 70 ada 10 ya. Berikutnya kita tinggal mengisi kuartil satunya itu gimana. Ini L1 ditambah 1/4 N dikurangi FKS1 dibagi F1 dikali P. Masukkan saja di sini. L1-nya 60,5 ditambah kurung buka gitu ya. 1/4 N-nya berapa di sini? Nah, 10. Nah, dikurangi FKS1 berapa? Nih, 7. Dibagi sama F1-nya berapa? 9. Dikali sama siapa? Dikali sama P. P-nya berapa? 10. Oke, kita hitung. 60,5 ditambah 3/9 kali 10 ya. Disederhanakan 1, 3 berarti 60,5 gitu ya. Ditambah 10 per 3. Nah, kita tahu di sini 60,5 itu berarti 60,5 ditambah 10 per 3 itu 3/3. Oke, kita hitung di sini sama dengan 63 ditambah gitu ya. 60 tambah 3 kan 63. Tambah setengah ditambah 1/3. Oke, di sini kita hitung terus. Samakan penyebutnya. 3 ditambah 2. Jadi diperoleh 63, 5/6. Ini adalah nilai dari kuartil 1. Demikian. Lanjut. Mencari kuartil tengah atau Q2. Caranya gimana? Caranya sama, mirip seperti tadi, hanya saja bedanya adalah di sini setengah N. Nah, kita tahu tadi N-nya berapa tadi? N-nya tadi 40 ya, di sini ya, kita tulis ya. N-nya 40 ini. Nah, oke, kita isi setengah kali 40. Jadi 20. Oke, kita cari. Isilah kolom FK-nya dulu biar tahu ya. Ini 6 tambah 1, 7, 7 tambah 9, 16, 16 tambah 12 berarti 28, 28 tambah 10 berarti 38, 38 tambah 2 berarti 40. Ini ditambahkan ya, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 9, 16, 16 tambah 12, 28 tambah 10, dan seterusnya ya. Baik, dari sini kita tahu setengah data ada di 20. Nah, data ke 20 mana sih? Kalau kita lihat kumulatifnya nih di sini masih data ke-16 ya, data ke-6 di sini, data ke-7 di sini, data ke-16 di sini, data ke-20 ada di kelas ini, maka di sini adalah kelas Q2. Maka kelas Q2 nya kita bisa hitung di sini 71 sampai 80. Berikutnya tepi bawahnya, batas bawah berarti di sini 71 ya, 71 dikurangi 0,5 nih. Jadinya 70,5. Frekuensi kelas kuartilnya, kuartil tengah ini F2, kita lihat di Q2 ini. Nah, ini frekuensinya berapa di sini? 12 ya. Kita isi 12. Berikutnya frekuensi kumulatif sebelum kelas. Nah, sebelum kelas kita lihat jangan 28, tapi 16. Ini ya, 16. Seperti ini. P, panjang kelas atau interval kelas kita tahu 71 sampai 80 ada 10. Baik. Kita akan mencari Q2. Nah, Q2 sama dengan L2. L2 nya 70,5. Mirip ya sob. Ini rumusnya. Ditambah berikutnya setengah N 20 ya. Dikurangi FKS2 16 ya. Dibagi FK
F2 nya 12 dikalikan P nya 10 ya. Kita hitung 70,5 ditambah 20 kurangi 4 20 kurangi 16 4, berarti 4 per 12, saya tulis dulu aja ya, kali 10 itu dicoret 1 coret 3. Oke, 70,5 ditambah 10 per 3 ya, 10 per 3 di sini. Oke, kita akan lanjutkan. Berarti Q2 nya adalah 70,5 ya, 70,5 70,5 ditambah 3 sepertiga. Kita tambahkan 70 tambah 3 berarti 73 ya, ditambah setengah ditambah sepertiga. Oke, kita samakan penyebutnya. Ini buat 6 3 2 ya. Jadi diperoleh 735/6. Ini adalah nilai mediannya. Demikian. Lanjut lagi, kita akan mencari Q3-nya sekarang. Q3-nya ini atau kuartil atas. Caranya hampir sama ya. Kita tahu data ini kita jumlah dulu. Data tadi kita sudah tahu ya. Ini datanya ada 40. Maka karena kuartil 3, kita nyari 3/4M. Berarti 3/4 kali 40. Jadi hasilnya 30. Nah, berikutnya kita harus mengisi kolom, yaitu frekuensi kumulatifnya. FK ini kita isi dulu biar tahu posisi data ketiga butuh ada di kelas mana, begitu ya. Kita isi caranya seperti tadi ya. FK nya 6 tambah 1 7, 7 tambah 9 16, 16 tambah 12 28, 28 tambah 10 38, 38 tambah 2 40. Oke, kita cermati di sini. Data ke-30 ada di mana? Data ke-30 kita lihat. Ini sampai sini data ke-6, data ke-7, data ke-16, data ke-28 di sini. Data ke-30 berarti dia di sini nih. Kan di sini 28. Berarti 30 kan ada di sini. Nah, ini di sini sebagai Q3-nya. Seperti ini. Kita isi di sini, berarti kelasnya adalah 81 sampai 90. Tapi bawah, batas bawahnya berarti kan 81 dikurangi ini setengah, berarti 80,5. Frekuensi kelas kuartil atas. Nah, F3-nya ini berarti yang ini. Ya, karena di sini Q3-nya 81 sampai 90. Berarti ini 10 gitu. Frekuensi kumulatif sebelum kelasnya, berarti sebelum ini. Jadi jangan 38, tapi yang 28. Jadi di sini 28. P panjang kelasnya 81 sampai 90 ya. Di sini 10. Oke, kita isi kuartil 3 nih. L3-nya di sini 80,5 ditambah 3/4M, isi 3/4M 30 ya. Dikurangi FKS3 28 ya. Per F3-nya di sini 10 ya, dikali P ya di sini P 10. Nah, 10 ya. Kita hitung 80,5 ditambah 30 kurang 28 2. 10 ya, ini 10 berarti 10 per 10 bisa dicoret ini ya. 2. Berarti nanti hasilnya adalah 82,5. Ini adalah kuartil 3. Demikian. Nah, demikian video dari saya. Untuk selanjutnya semoga bisa saja dipelajari lagi dengan baik dan semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan sampai jumpa untuk video pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih.